Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1. Nah, tetapi Imarul Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Nah, kalau kita mengatakan sahabat maksum aja nggak ada, ahli bait maksum nggak ada di Ahlussunnah Wal Jamaah, apalagi ulama. Di abad ke-4 Hijriah yang mendekatinya itu apa? 5 sampai 6 abad itu gimana itu? Ini lagi ada acara apa ini ya? Ini satu silaturahmi sama Pak Yusuf, udah lama nggak silaturahmi ke pondoknya Pak Yusuf. Yang kedua acara pengajian rutinan Jamaah Litoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Provinsi Banten bersama Rais Yai UU, Yai Tobari dan lain sebagainya. Bukan Jatma Aswaja ya? Oh, haram. Haram. Jatma saja haram. Minad dukhala wal lusaqa. Jadi nasab sama tarekatnya pun nyangkok gitu ya? Sama-sama, karena itu sudah jadi DNA-nya mereka. Selalu dekhil multasiq. Terus kalau Yai Imad gimana tentang siapa Kiai Ma'ruf siapa kemarin? Khazin. Ya, dia teman saya kan di LBM. Yang dulu waktu ribut di grup LBM membahas nasab, 99% kan dukung tuh di grup itu. Kalau beliau dulu nggak pernah komen Tentang nasab. membantah, tidak pernah juga ngomong mendukung. Fabana annahu minal kabain al-an. Terus harus gimana itu Kiai Ma'ruf Khazin ya? Ya enggak, sebenarnya nggak perlu ditanggapi, cuma karena kita khawatir masyarakat menganggapnya itu sebuah kebenaran, maka kemarin saya bersusah-susah menyempatkan waktu untuk menanggapi. Ya seperti yang diterangkan oleh Gus Ajis itu kan sudah jelas. Beliau Ibnu Hajar itu menukil kitab Al-Juz'ul Latif. Jadi itu hanya beda-beda redaksi saja. Jadi hampir 20 lembaran dari kitab Al-Juz'ul Latif itu disalin oleh Ibnu Hajar. Nah, apakah itu betul-betul Ibnu Hajar yang mengambil dengan kemudian diganti apa tarkibnya dengan maknanya saja? Apakah itu hanya penyalin yang memasukkan? Karena perlu diketahui bahwa hasil cetakan kitab As-Sabat itu, Sabat Ibnu Hajar, hanya ada di versi Al-Ahqaf di Yaman saja. Dicetak oleh orang Yaman dari manuskrip keluarga Al-Yahya dari Ba'alawi. Apa betul itu kitab Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bissawab. Itu yang nahkik guru saya itu Kiai. Yang nahkik gurunya Gus Ajis kan? Kan di Al-Ahqaf itu. Iya, manuskripnya dari Al-Ahqaf 2 katanya. Betul. Dari Al-Azhar 1. Nah, tetapi rupanya yang menjadi i'timad fit tahqiq adalah manuskrip versi Yaman dari keluarga Al bin Yahya. Jadi sebenarnya saya tidak ingin ke situ ya. Itu nanti itu. Kita isinya dulu. Dari isinya saja itu bermasalah. Artinya bermasalah. Maka kataba Ibnu Hajar fi kitabihi hada laysa isbata li anna an-nasaba lahu qawaid wa min qawaidi ilmin nasabi an-nasabu la yusbatu illa bi kitabihi wa kitabus sabat laysa min kitab Al-Ansab ulumil ansab fala yahtaju shakhsun bihadal kitabi qattu wa illa raja'a min haitsu ja'a. Kemudian ya, kan katakanlah Kiai Ma'ruf Khazin itu salah satu tokoh muda NU Betul gitu. juga.
Ya, artinya belum sampai 60 ya. Abah Usuk merasa masih muda aja. Pas suruh lari kan udah nggak kuat. Jiwa muda. Jiwanya muda. Pengennya berantem aja. Artinya kan kalau katakanlah kader NU gitu ya. Kader NU itu memiliki pola pikir seperti itu yang tidak kritis, kemudian hanya sekedar husnudzon, dan ketika ada satu statement dari Ibnu Hajar taslim begitu saja. Itu kalau untuk kader-kader NU atau warga NU Tidak secara bisa. umum harus gimana ya? Jangan disamakan kader NU yang lain dalam berpikir dengan Kiai Ma'ruf Khazin. Kiai Ma'ruf Khazin itu biasanya bagus juga. Cuma karena ini ada ma yata'allaqu bin nafsi bil hawa bil mahabbah, kan al-hubbu yu'mi. Muslim. Al-hubbu Yu'mi. yu'mi. Jadi itu yang terjadi masalah itu. Secara umum generasi-generasi Nahdlatul Ulama terutama yang di LBM tingkat wilayah dan PBNU, saya kira sudah bisa membedakan mana sih yang namanya al-masail al-ijtihadiyah, mana al-masail at-tarikhiyah. Beda dalam masalah ijtihadiyah, kitab atau pemikiran ulama yang mutaakhir hada huwa mu'tamaduhu. Tapi dalam sejarah jangan pakai cara fikih, tapi caranya bagaimana naqdul hadis, bagaimana takhriju ruwatil hadis min haitsu ittisaluhu wa inqita'uhu. Maka ma'rifatu wafayati ar-ruwat itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menakad, mengkritik sebuah hadis, apakah dia tersambung atau tidak? Kita ketahui wafayatnya. Ini wafatnya tahun 300, gurunya, bahwa muridnya baru lahir 301, tapi ngaku guru ke dia. Nah, maka ini muridnya ini palsu pengakuannya sebagai murid dari gurunya itu, karena gurunya sudah wafat 1 tahun sebelum dia lahir. Dari mana itu diketahuinya? Min kutubit tarajimi wa tabaqat. Nah, dalam kitab tarajim dan tabaqat bagaimana kita untuk memilahnya? Bagaimana yang jadikan mu'tamad, mana yang bukan? Yang jadikan mu'tamad yang paling dekat dengan orang yang sedang diberitakan itu. Misalnya tentang orang yang hidup di abad ke-4 Hijriah, maka kitab yang ada di 4 Hijriah yang harus dijadikan patokan. Kalau tidak ada dalam abad 4 Hijriah itu tentang rawi ini, maka abad yang paling dekat, walaupun tidak satu masa, itu disebut dengan bukti primer. Jadi kalau masalah fikih, ya Ibnu Hajar mu'tamad. Kan bagi ahli Indonesia, ahli Yaman, ahli Mesir, mu'tamad kita Ibnu Hajar. Tapi dalam sejarah kan tidak. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar mukhalifun lima qad qarrarahu wa qata'ahu Imam Fakhruddin Ar-Razi kan di kitabih Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kalau dia bandingin, katanya yang sekarang ini membatalkan nasabah Alawi dengan apa Ibnu Hajar hebatan mana? Kata dia kan. Nah, sekarang saya bandingin. Coba Imam Ibnu Hajar yang ada di abad 10 Hijriah dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada di abad ke-6, hebatan mana? Oh, hebatan Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia punya kitab Mafatihul Ghaib, dia al-imam fi usulil fiqhi, idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan begitu. Nah, jangan, itu salah. Saya ngomong begitu salah dalam istidlal. Tidak boleh seperti itu. Yang dijadikan patokan adalah al-qaul. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Jadi jangan ngomong ini dikatakan oleh Imam Manu, jangan. Dalilnya apa? Ada nggak dalilnya? Siapapun yang mengatakan kalau dalilnya itu tidak pas, tidak ada, tidak benar, maka itu gugur dengan sendirinya. Karena apa? Laisa indana ahlus sunnah wal jamaah rajulun ma'sumun illal anbiya. Nah, kalau kita mengatakan sahabat maksum aja nggak ada, ahli bait maksum nggak ada di ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ulama. Kalau kita mengatakan Ibnu Hajar maksum, maka kullu qaulihi yuqbalu la yuraddu. Walakinnana ghairu dzalika. Walakinnana qulna ghaira dzalik. Kita tidak mengatakan ada imam, ada ulama yang maksum. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada imam yang maksum, tidak ada ulama yang maksum, berarti qauluhu yuraddu wa yuqbalu. Bisa diterima, bisa ditolak. Lalu parameter menerima dan menolaknya apa? Dalilun. Nahnu atba'ud dalil haitsuma
Yamil, Namil. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ada pertanyaan barangkali? Ya, cukup ya. Nanti aja. Senanya nah. Itu maaf Kiai, yang menjadi patokan itu kan tadi kita di abad keempat Hijriah. Yang mendekatinya itu apa? 5 sampai 6 abad itu gimana itu? Ya terus. Gimana Itu intinya? Pak Kiai tadi itu yang menjadi patokannya itu yang mendekati di abad keempat Hijriah sampai 10 atau gimana itu? Yang ke-6. Satu abad atau berapa abad? Iya. Ukurannya. Toleransinya lah. Iya. Yang menjadi Riwayat itu. Ya. Kalau Jadi ke gini, belakang jangan seperti dalam yang ilmu mendekat. sejarah itu ada ikhtifaul khabar. Nah, ikhtifaul khabar misalnya seperti Ubaidillah katanya wafat 383. Ada nggak kitab yang menerangkan di abad dia hidup atau setelahnya yang paling dekat? Oh, tidak ada. Sama sekali tidak ada misalnya. Nah, kalau sama sekali tidak ada, yang paling dekat apa? Yang paling dekat setelahnya. abad 9 kan? Abad 9 itu. Bertentangan nggak dengan keterangan tentang bapaknya? Siapa bapaknya? Diakuinya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa abad berapa? Abad keempat. Wafat 345. Ada nggak kitab yang menerangkan tentang Ahmad bin Isa di abad keempat? Oh, tidak ada. Abad kelima ada nggak? Ada, banyak. Menerangkan anaknya berapa? 3. Muhammad Ali Husain. Nah, dibandingkan dengan kisah Ubaid yang mengaku anaknya Ahmad bin Isa yang ada di abad 9 dengan Ahmad bin Isa yang sudah ada riwayat tentangnya di abad kelima, bertentangan apa tidak? Oh, bertentangan. Karena anaknya disebutkan di dalam abad kelima itu hanya 3, yaitu Muhammad Ali dan Husain. Maka iddi'a'u al-Ba'alawi fil qarni tasi' mardudun la yuqbalu. Innahu dakhilun multasifun faqat muzawwirun muzayyifun. Begitu.